penaklukan di masa Abu Bakar, masih edisi Abu Bakar As-Siddiq, terus menghimpun Al-Quran dan kedudukan Abu Bakar As-Siddiq di mata Nabi Muhammad SAW. Di bab ini akan menyampaikan tentang penaklukan Islam yang besar, terus dibagi menjadi sampai nanti terakhir itu perang-perang yang terjadi ketika awal penaklukan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah masih diberikan sebuah nikmat untuk terus membaca. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, at-tabi'in tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita umat zaman. Insyaallah mudah-mudahan selalu diberikan sebuah nikmat untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW sehingga nanti mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Melanjutkan video sebelumnya tentang 38 sahabat yang dijamin masuk surga setelah penaklukan di masa Abu Bakar, masih edisi Abu Bakar As-Siddiq, terus menghimpun Al-Quran dan kedudukan Abu Bakar As-Siddiq di mata Nabi Muhammad SAW yang videonya sebelumnya sudah pernah di-upload. Mungkin ini kelanjutnya tentang awal penaklukan Islam yang besar. Di bab ini akan menyampaikan tentang penaklukan Islam yang besar, terus dibagi menjadi sampai nanti terakhir itu perang-perang yang terjadi ketika awal penaklukan tersebut. Selesai perang melawan gerakan murtad dan terwujudlah kembali persatuan Islam, kaum muslimin mulai bersiap-siap untuk menghadang bahaya dari orang-orang Persia dan orang-orang Romawi, serta berjihad demi menyiarkan Islam. Ketika membaca sejarah, kita akan tahu bagaimana Persia dan Romawi dalam posisi memusuhi Islam semenjak pertama kali agama ini diserukan. Terkait dengan Romawi, terjadi beberapa kali konfrontasi antara mereka dengan Rasulullah SAW, yakni peristiwa perang Mu'tah yang meletus pada tahun 8 Hijriah dan perang Tabuk yang meletus pada tahun 9 Hijriah. Nanti mungkin ada bukunya juga tentang peperangan Rasulullah SAW. Nanti mudah-mudahan saya coba bacakan kembali. Rasulullah SAW juga sudah menyiapkan satu pasukan untuk menghadapi lagi satu pasukan Romawi. Pada tahun 11 Hijriah, beliau menunjuk Usamah bin Zaid sebagai panglima pasukan ini. Hanya saja pasukan ini berakhirnya bergerak menghadapi perang pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Para penguasa Romawi dan orang-orang yang tunduk pada kekuasaan mereka lah yang menjadi sebab meletusnya peperangan ini. Soalnya mereka selalu memperolok-olokkan dakwah Rasulullah SAW, menyerang utusan-utusan beliau, membunuh sahabat-sahabat beliau, dan membuat benteng yang kokoh antara bangsa mereka dengan Islam secara terus-menerus agar supaya dakwah beliau tidak sampai ke telinga publik. Dalam konteks ini, kami perlu mengumpulkan bahwa Al-Haris bin Asyamr Al-Ghassani, Raja Sukesanah, menghina misi utusan yang diutus Rasulullah SAW menemuinya. Ia bahkan merobek-robek sepucuk surat yang dibawanya yang berisi ajakan kepada sang raja untuk masuk Islam. Hal yang sama dilakukan oleh Shuraih bil Al-Ghassani, penguasa Balqa, yang menghina Al-Haris bin Umair Al-Azdi yang diutus Rasulullah SAW. Bahkan kemudian dibunuh atas perintahnya. Peristiwa inilah yang menyebabkan terbunuhnya suku Ghassanah pada pertempuran Mu'tah. Syarah Al-Mawahib Al-Zarqani halaman 309. Sementara terkait dengan Persia, mereka tidak kalah fanatiknya dengan Romawi dengan memusuhi Islam. Dengan membaca lembaran-lembaran sejarah, kita akan tahu bahwa dengan mental yang mental dengan sombong dan akal yang congkak yang dimiliki oleh Persia. Ketika Rasulullah SAW mengirimkan sepucuk surat kepada Kisra, Persia berisi ajakan musuh Islam. Ia marah besar. Dengan sombong ia mengatakan, yang ditunjuk kepada beliau, berani-beraninya ia menulis surat kepadaku padahal dia itu budakku. Kemudian ia merobek-robek surat tersebut. Persoalannya tidak berhenti hanya sampai di situ. Bahkan Kisra menulis surat perintah kepada anak buahnya di Yaman supaya ia menugaskan 2 orang kurir untuk menangkap Rasulullah dan membawa ke hadapannya. Mendengar apa yang dilakukan oleh Kisra Paros dengan merobek-robek suratnya, Rasulullah SAW berdoa, mudah-mudahan Allah merobek-robek kekuasaannya. Rupanya Allah mengabulkan doa nabinya ini. Tidak lama kemudian Allah menghancurkan kekuasaannya yang direbut oleh putranya sendiri, si Syarawiyah, bahkan dibunuhnya.
Tarik al-Rusyuh awal wal al-Muluk At-Tabrani jilid 2 halaman 656. Setelah Rasulullah SAW menghadap Robnya yang maha tinggi dan kaum muslimin memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, bangsa Persia dan Romawi memberikan bantuan kepada orang-orang murtad untuk menyerang Madinah. Akan tetapi kaum muslimin berhasil mematahkan gerakan ini sehingga mereka tetap bisa melindungi diri, agama dan negeri mereka. Akhirnya muncul pertempuran-pertempuran melawan imperialis Persia dan Romawi. Sesungguhnya pertempuran-pertempuran yang dimulai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melawan Persia dan Romawi sejatinya bukanlah pertempuran permusuhan dan penyerangan, tetapi tujuannya ialah untuk mengusir musuh, melindungi jiwa dan agama, serta menghadang kekuatan diktator yang zalim, yang selalu berdiri menjadi penghalang tersiarnya Islam, serta memberi kesempatan kepada kaum muslimin untuk menunaikan kewajiban menyeru kepada Allah dan menyiarkan Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa bersama sesungguhnya dakwah Rasulullah SAW itu bersifat universal yang mencangkup seluruh manusia, dan bahwa melaksanakan dakwah ini adalah tanggung jawab bersama seluruh umat Islam sampai hari kiamat kelak. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-sekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini. Supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu menjadi saksi atas segenap manusia. Quran surat Al-Hajj ayat 78. Allah Ta'ala berfirman, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Menjadi saksi atas manusia berarti menunaikan amanat-amanat agama dan menyampaikan akidah-akidahnya, ibadah-ibadahnya, akhlak-akhlaknya, dan muamalah-muamalahnya. Hazzaji Juna Muhammad Al-Ghazali halaman 143. Dalam Quran surat Saba ayat 28 Allah berfirman, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 32 Allah berfirman, dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama. Dan dalam Quran surat Al-Taubah 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dalam Quran surat yang lain Al-Furqan ayat 1 Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hamba-hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Jadi tujuannya ya untuk menyiarkan dakwah Islam serta menyampaikan kepada seluruh umat Islam tanpa ada paksaan untuk memeluknya, serta untuk menghalau gangguan dan menghancurkan hegemoni pada penguasa sombong yang selalu menghalang-halangi penyampaian dakwah ini. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengabarkan kepada sahabat-sahabatnya tentang ditaklukkannya Persia dan Romawi. Di antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim At-Ta'i. Ia berkata, ketika kami sedang berada di samping Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seseorang menemui beliau. Ia mengadukan tentang kemiskinan kepada beliau. Kemudian muncul lagi seorang menemui beliau, lalu mengeluhkan tentang perjalanan yang terhenti. Beliau bersabda, wahai Adi, apakah kamu pernah melihat daerah Al-Khirat? Aku menjawab, aku belum pernah melihatnya. Tapi pernah dengar ceritanya? Beliau bersabda, jika nanti kamu diberi umur panjang, kamu akan melihat seorang wanita yang berkendara dari Al-Hirat hingga ia tawaf di Ka'bah tanpa ada siapapun yang ditakuti selain Allah Ta'ala. Dan jika nanti kamu diberi umur panjang, pundi-pundi Kisra akan ditaklukkan. Aku bertanya, pundi-pundi Kisra bin Hurmuz? Beliau bersabda, ya, Kisra bin Hurmuz. Ternyata aku termasuk orang-orang yang ikut penaklukan pundi-pundi Kisra al-Hurmuz tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Diriwayatkan dari hadis yang lain diriwayatkan oleh Muslim dari Amr bin Al-As, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika nanti pundi-pundi Persia dan Romawi berhasil ditaklukkan kaum apa kalian? Abdurrahman bin Auf menjawab, kami seperti yang diperintahkan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, tidak, tapi kalian akan saling bersaing dan saling dengki. Kemudian kalian akan saling membelakangi dan saling membenci. Diriwayatkan oleh Al-Muslim. Di hadis yang lain disampaikan Rasulullah SAW bersabda, jika nanti Kisra meninggal dunia, maka sepeninggalannya tidak akan ada Kisra sama sekali. Dan jika nanti Kaisar meninggal dunia, maka akan sepeninggalannya tidak akan ada Kaisar sama sekali. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh pundi-pundi mereka benar-benar akan dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala. Karena itulah sepeninggalan Rasulullah SAW, para sahabat bergerak untuk menaklukkan negeri-negeri Allah. Negeri-negeri Allah ini untuk menyiarkan agamanya di negeri-negeri tersebut dan untuk melaksanakan amanah yang Allah bebankan kepada mereka.
Berikut ini beberapa sorotan penting yang singkat yang kita lihat tentang beberapa tempat yang penaklukan dari zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Berhadapan dengan kekuasaan Persia, orang-orang Persia menguasai wilayah-wilayah yang sangat luas, dimulai dari negeri Sam di sisi barat dan sektor utara semenanjung Arabia di sisi selatan. Namun di sisi barat wilayah mereka bisa terus menerus atau justru malah berkurang tergantung pada keberhasilan mereka mengalahkan bangsa Romawi atau kalah dari mereka. Sekali tempo, mereka berhasil melakukan ekspansi. Mereka menembus sampai ke kawasan pantai Bosporus, lalu mereka bergerak hingga perbatasan Sungai Efrat. Beberapa suku Arab tinggal di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Persia ini, baik di wilayah As-Sauda atau di tepi sungai Efrat atau Al-Jazirah. Di antara suku-suku tersebut ialah suku Taghlab, suku Bakar, suku Saiban, suku Rabi'ah, dan suku Tayyi. Sebagian mereka mayoritas penduduknya beragama Nasrani seperti suku Taghlab. Suku Tayyi berjaya pemimpinnya tinggal di kota Al-Hirat. Al-Hirat adalah sebuah kota yang terletak 3 mil dari Kufah. Lihat Mu'azzam Al-Buldan, jilid 2 halaman 328. Letak kota itu orang-orang Persia berusaha memperkuat kekuasaan mereka di wilayah-wilayah tersebut. Orang-orang Arab melihat negeri Persia lebih sulit ditaklukkan daripada negeri Romawi, karena itulah mereka merasa takut untuk memeranginya. Pertentangan pertama terjadi antara kaum muslimin Arab dengan Persia. Pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Al-Mutsana bin Harithah As-Saibani. Setelah ia berhasil memerangi orang-orang murtad di Bahrain, ia sanggup menjaga kemenangan-kemenangan meskipun pasukannya hanya berjumlah sedikit dengan logistik yang minim. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengirimkan bantuan pasukan sebanyak 10.000 personil di bawah komando Panglima Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid memimpin pasukan ini pada bulan Muharram tahun 12 Hijriah atau pada bulan Maret tahun 633 Masehi. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga memerintahkan Iyad bin Ghanam bergerak ke Irak setelah ia berhasil menaklukkan wilayah kaum Daumat Al-Zandal yang murtad dari Islam. Hal ini untuk mendukung pertempuran di sana. Di perbatasan Irak, Khalid bin Al-Walid membagi pasukan-pasukannya menjadi 3 kelompok. Al-Mutsana bin Harithah ditunjuk sebagai komandan kelompok yang pertama, Adi bin Hatim bersama Asim bin Amir ditunjuk sebagai komandan kelompok kedua, sementara Khalid sendiri memimpin kelompok yang ketiga. Ia memerintahkan agar setiap kelompok mulai bergerak selang sehari setelah kelompok sebelumnya bergerak. Dengan kesepakatan, mereka semua akan bertemu di daerah Hafir. Hafir adalah Tarik Ar-Rasul Al-Mulk, jilid 338, Ilmu Al-Kasir Al-Kamil, jilid 2, 362. Jadi awal-awal peperangan disampaikan, mudah-mudahan menjadi sebuah pelajaran buat kita untuk sejarah-sejarah yang disampaikan untuk menyampaikan tentang kebesaran dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi episode ini menyampaikan tentang awal penaklukan besar. Untuk selanjutnya nanti akan disampaikan peperangan-peperangan yang terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Terima kasih, mudah-mudahan bisa mengisi kegiatan untuk sambil mendengarkan video ini. Benarnya daripada Allah, salahnya mungkin saya membacanya terlalu cepat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.